Kerusuhan akibat aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah di penghujung Agustus 2025 disebut-sebut didalangi oleh pihak asing. Namun hingga kini penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa itu belum diungkap. Keluhan masyarakat yang dituangkan dalam aksi demonstrasi mendadak berubah. Teriakan soal kesulitan hidup rakyat yang mendera dalam sekejap berubah menjadi skenario besar tentang intervensi asing. Narasi ada dalang asing seolah selalu melekat dikala rakyat maupun mahasiswa turun ke jalan dan selalu menggema setiap kali terjadi gejolak sosial. Namun si dalang asing tidak pernah terlihat, bahkan tak pernah terbukti, tetapi dia selalu hadir menakut-nakuti. Tokoh intelijen senior Hendro Priyono menyebut aksi 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya murni suara rakyat karena ada campur tangan luar negeri. Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, istilahnya George Tenet, Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis kita. Udah ada contohnya ya. Presiden Prabowo pun mengungkapkan bahwa dirinya mengantongi indikasi kuat terkait pihak-pihak yang diduga berada di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Pengamat intelijen Wawan Purwanto menduga aksi demo cenderung ditunggangi karena dinamika kerusuhan sudah meningkat ke arah penjarahan terhadap kediaman tokoh-tokoh politik hingga perusakan fasilitas publik maupun infrastruktur pemerintah. Ini juga disebut ada pergerakan dari luar daerah. Ini tidak datang serta-merta, tentu juga sudah ada persiapan-persiapan termasuk logistiknya. Karena menggerakkan ini tentu logistiknya tidak kecil. Sementara itu Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyebut aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini lebih banyak dipicu oleh masalah dalam negeri, bukan karena ditunggangi pihak asing. Menurut JK hal itu tidak akan menimbulkan gejolak apabila kondisi dalam negeri baik-baik saja. Mari kita mengharapkan pemerintah bertindak tegas dan juga mengambil kebijakan yang baik untuk masyarakat. Harus mendengarkan keluhan masyarakat, harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat kita selesai dengan baik. Hingga kini penumpang gelap dalam aksi demonstrasi di akhir Agustus 2025 belum pernah benar-benar muncul. Akankah pihak asing di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi itu terungkap? Tim Liputan Metro TV. Apakah demonstrasi yang berujung pada kerusuhan pada akhir Agustus lalu benar ditunggangi pihak asing atau murni protes dari organik masyarakat terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto. Pak Soleman, Pak Stanis, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Stanis dulu ya. Pak Stanis, apakah menurut Anda ada indikasi bahwa aksi demonstrasi kemarin didalangi oleh pihak asing? Ya, saya melihat secara fakta di lapangan ada 3 klaster dalam peserta demo itu. Klaster pertama itu memang kelompok idealis, yaitu ada mahasiswa, ada buruh, ada ojek online yang memang dia punya isu, punya suara. Dia murni menyuarakan sesuatu. Kemudian ada klaster kedua yang ikut-ikutan, ada remaja-remaja yang ikut-ikutan, pengen rame, FOMO ikut-ikutan. Dan klaster ketiga ini dia adalah yang anarkis, yang dia destruktif, yang merusak itu loh. Jadi yang berbahaya ini yang ketiga ini. Nah, siapa penggerak ketiga ini yang harus dicari di balik itu? Kalau misalnya keterlibatan asing, saya kira bukan hanya kita mengarah pada orang, bisa jadi ada ideologi yang masuk. Misalnya ideologi yang
kelompok anarko misalnya yang di beberapa kota terlibat itu bisa jadi seperti itu. Tapi saya melihat di dalam negeri lebih dominan. Jadi terjadinya aksi kemarin itu adalah sebenarnya semacam aksi reaksi, yaitu adanya perilaku yang disorot oleh masyarakat, kemudian masyarakat sudah gerah, lalu muncul reaksi, lalu terjadi insiden itu membesar, kemudian semakin membesar. Dan ketika sudah semua masuk ke dalam suatu tempat yang sama, sudah sangat campur aduk seperti itu, berarti akan sulit mengendalikan situasi itu. Tapi sebaiknya kita jangan terlalu setiap ada peristiwa kita langsung, ini ada asing, nanti malah kita susah mengurai apa akar masalahnya sebenarnya. Jadi sebaiknya kita urai dari dalam negeri dulu, sebenarnya apa ini yang terjadi gitu. Pak Stanis, tapi kalau misalnya memang ada betul orang asing itu yang menjadi salah satu pihak untuk mengatur mengenai terjadi kerusuhan itu, kenapa kemudian itu dilakukan dan tujuannya itu apa? Nah, ini pertanyaan justru kalau misalnya dalam disiplin intelijen kan misalnya ada suatu peristiwa, itu kita cari siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini, siapa yang punya kepentingan dari peristiwa ini, itu yang kita cari itu loh. Apakah ada pihak asing yang diuntungkan dari peristiwa ini? Apakah ada pihak asing yang punya kepentingan terhadap peristiwa ini? Itu yang dicari. Nah, sebenarnya kalau mau kita tidak perlu menggunakan teori konspirasi yang aneh-aneh ya. Misalnya ada yang ditangkap itu kan, tinggal dicek aja komunikasi dia dengan siapa. Cek rekeningnya dia dapat terima duit dari siapa, lalu ditelusuri sampai paling ujung siapa yang menggerakkan itu loh. Jadi kalau kita langsung jumping kepada asing memang agak susah nanti mengurai, dan akhirnya selama bertahun-tahun terjadi kita selalu menuduh asing tapi nggak pernah ketemu asingnya siapa itu loh. Jadi sebaiknya diurai benar dengan detail supaya kita tahu siapa itu. Tapi yang paling penting dalam intelijen ya siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa ini, itulah yang patut diduga itu dia menjadi aktor intelektualnya. Oke, saya ke Pak Soleman yang dengan tegas mengatakan bahwa ini ada orang asing yang bermain dalam kerusuhan kemarin itu adalah mantan Kepala BIN ya, Pak Hendro Priyono. Tanggapan Anda bagaimana Pak Soleman? Apakah memang kemarin itu terlihat sekali betul bahwa memang ada orang asing yang kemudian membuat kerusuhan itu? Saya kira aku sependapat dengan Pak Stanlius, kita jangan lompatlah ke sana itu. Kita lihat dulu ke dalam. Ke dalam dulu itu apa? Tadi sejelas sama Pak Stanlius ini apa situasinya bagaimana. Kan kita tahu sendiri di dalam itu bagaimana rakyatnya lagi susah, pajaknya dinaikkan, tanah nganggur nanti mau diambil, tabungan nggak bisa diisi, tabungannya ditutup. Di satu sisi minta naik gaji di DPR, itu kan hal-hal yang terlihat di depan mata kita penyebab-penyebabnya. Lalu siapa yang melaksanakan? Tadi sudah jelas, ada 3 klaster sudah jelas, sudah dibagi sama Pak Stanislaus itu. Itu sangat jelas, sudah dari situ benar, tinggal lihat aja. Siapa sih yang paling dirugikan? Dan yang jelas, orang-orang ini tidak, yang tadi yang kelompok ketiga itu ya, itu tidak mungkin berjalan tanpa komando, tidak mungkin dia berjalan tanpa makan. Minimal dia punya makan, minimal dia punya minum. Ya kita tanya aja, cari siapa yang kasih makan kamu, siapa yang kasih minum. Tadi malam saya di E-News, itu si ibu yang anaknya dapat jam itu kan dia bilang, mulai dari pagi kami sudah tahu akan ada orang datang menjarah rumahnya Sahroni. Itu jelas dia bilang, itu artinya apa? Ada perencanaan untuk penjarahan. Nah, dari situ kita sudah bisa tahu, pasti ada orang-orang yang ingin melaksanakan itu. Nah, sekarang kita mau apa? Kita mau nyari orang-orangnya. Ya gampang, cari itu, coba siapa yang menjarah ke sana. Paling tidak siapa yang ngasih makan kamu. Nah, itu. Jadi kita ya jangan terlalu jauh lah tempat. Kita di dalam dulu lah, dekat-dekat. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ya, Prabowo Subianto berkaitan dengan demonstrasi kemarin. Berikut ini. Udah, menurut saya memang udah perusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung TPR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi.
dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Ya, Presiden pun yakin tampaknya memang ada sesuatu yang aneh dalam demonstrasi kemarin. Ada perusuh yang secara sengaja memang tujuannya tidak menyampaikan pendapat, tapi kemudian ingin merusak fasilitas publik begitu. Dan ini juga terjadi di sejumlah kota nih Pak Soleman. Dan mungkin modusnya itu juga sama, menggunakan anak-anak dan remaja. Dan kemudian berbaju hitam dan sebagainya. Menurut Anda, kalau misalnya memang itu bukan orang asing, lalu siapa kemudian yang memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi itu tidak hanya di Jakarta, tapi kemudian di sejumlah wilayah, Pak Soleman? Ya, tadi Pak Skandil sudah bilang, kan kita lihat aja itu. Yang bisa mengorkestrasi sudah pasti orang-orang yang punya duit, kan? Ya kita cari aja siapa yang punya itu. Ada orang-orang yang kepentingannya terganggu oleh pemerintah mungkin. Kepentingannya terganggu oleh, kalau sudah bakar-bakar maka ujungnya itu pemerintah, bahwa pemerintah ini tidak becus, kan itu. Nah kalau sudah pemerintah ya gampang sekali kita mundur. Siapa orang-orang yang terganggu dengan keputusan-keputusan pemerintah akhir-akhir ini? Tentunya dia punya banyak uang, ya kita lihat aja. Kan PPATK ada, lihat aja itu ada aliran dana keluar hari itu dari rekening mana ke rekening mana. Ada Bitcoin masuk dari mana ke mana, nomor berapa ini. Ada yang beli Aqua banyak-banyak di toko apa oleh siapa. Banyak itu, bisa kelihatan itu. Dari situ, bisa cari itu. Siapa, seperti kemarin itu kan di Pati kan lihat. Itu, oh ada beli pisang, oh ada beli apa. Ini sama aja, minimal beli Aqua. Cek aja semua toko Aqua. Toko minuman itu, siapa yang beli minuman banyak-banyak. Itu dari lonjakan pembelian kita bisa tahu siapa yang beli. Kalau sudah tahu siapa yang beli, sudah pasti tahu siapa yang punya uang. Udah dapat ke belakang itu. Apalagi zaman sekarang semua tercatat. Lihat aja aliran uang itu, cek hari ini ada lonjakan uang keluar kemana. Ketahuan nanti ke ATM mana, daerah mana, kelihatan itu. Oke. Itu. Ya, Pak Stanis, menurut Anda orang yang jadi dalang itu bisa ketahuan itu siapa begitu dengan mudah begitu, dan Presiden sudah tahu itu, Pak Stanis? Ya, ini kan tinggal tugas dari penyidik yang ditangkap-tangkapin ini, tinggal dicek saja mana HP-nya, komunikasi siapa yang perintah, lalu dapat duit dari mana, cek juga di perbankan siapa yang menarik tunai banyak-banyak sebelum hari acara itu, terus alirannya kemana, kan ikuti metode voluntary money aja, ikutin aliran dananya, ikutin dari mana sumbernya gitu loh. Jadi kita tidak perlu berasumsi ini, tapi sebaiknya berbasiskan bukti, ya ini tugas penyidik. Ini tugas penyidik Polri untuk memastikan siapa orangnya itu loh. Jangan jumping langsung ke asing sehingga seolah-olah tidak tersentuh lalu menguap saja, oh nggak ada pelakunya itu loh. Ini dalam negeri kok, ini jelas kok. Menurut saya penggeraknya anak-anak ini ada itu loh. Jadi dan jelas. Ya supaya tidak jumping lalu menghilangkan fenomena ini, saya yakin Polri bisa, PPATK bisa, ini bisa untuk mengungkap siapa dalang atau siapa yang menggerakkan masa itu. Termasuk jelas ketika dalam penjarahan kan kelihatan sekali ada yang mimpin, ada yang teriakan-teriakannya kan, itu yang tanya aja anak-anak, kamu ikut siapa itu loh, siapa yang ngajak, mana yang ngajak di grup mereka itu, siapa yang memerintahkan itu. Teknologi udah canggih pasti bisa itu loh. Justru aneh kalau ini tidak bisa diungkap, ini aneh ini. Harusnya bisa diungkap. Tapi tujuannya untuk makar itu, Pak Stanis? Ya ini tujuannya yang bisa tahu tujuannya. Kalau dalam teori intelijen threat itu kan ada 3 unsur, intensi, capability, opportunity. Intensi itu niat, yang tahu niat kan orang pelakunya kan. Ketika sudah sampai diketahui aktor puncaknya siapa, diinterogasi saja, apa niatmu sebenarnya itu loh. Jangan-jangan karena saya sakit hati terhadap organisasi ini dia melakukan kekerasan, bisa saja kan. Atau misalnya dia memang niatnya ingin merusak, saya tidak ingin ada pemerintah yang sah misalnya. Itu tidak bisa kita spekulasikan di sini, tapi itu hasil dari misalnya udah ditangkap lalu ya diinterogasi saja itu loh, supaya terang benderang, tidak berlindung dari ini kepentingan asing, itu nanti nggak terungkap menurut saya. Baik, tapi
caranya orang asing mengatur, nggak usah orang asing, tapi kemudian orang itu bisa mengorkestrasi itu menurut Anda mudah dilakukan untuk melakukan aksi demonstrasi yang berujung kerucu itu, Pak Stanis? Ya, ada satu kelompok misalnya kelompok anarko, dia punya grup-grup kan, dia udah terstruktur misalnya, sudah punya jaringan massa di beberapa kota, dia punya grup, ketika dia punya kepentingan, komunikasi sekarang ini kan bukan komunikasi 20 tahun yang lalu ya. Yang memberi perintah mungkin dari ujung negara dari ujung daerah mana yang jauh sekali, dia sambil tiduran dia hanya menggerakkan lewat grup WA, dia bisa menggerakkan itu. Selama ada perintah dan dia itu diakui sebagai pemimpin, lalu dia ada logistik yang dikeluarkan, itu bisa berjalan itu loh. Ya, dan ada teknologi kan untuk melacak itu. Jadi saya kira ini bukan hal yang susah bagi penegak hukum untuk melacak siapa yang mendalangi, siapa yang mendanai, siapa yang memerintah, itu saya kira bukan hal yang susah. Dan kita lihat dalam beberapa hari ini kan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka kan oleh Polri, ada yang dijadikan tersangka menggerakkan atau apa, ya tinggal ditelusuri lagi saja, tinggal dilanjutkan saja. Itu saya kira sudah on the track itu, jadi tidak terlalu buru-buru jumping ke asing. Oke, Pak Soleman, kenapa kemudian kita bisa semudah itu diprovokasi sehingga kemudian ada kejadian rusuh? Ini kan sebetulnya aspirasinya murni ya, perbaikan DPR, perbaikan kebijakan pemerintah, tapi kemudian ujungnya itu dimanfaatkan untuk rusuh itu tadi. Nah ini kenapa kemudian kita bisa mudah dimanfaatkan itu, Pak Soleman? Ya mudah sekali yang orang semua melihat ada ketimpangan dalam penghasilan, ketimpangan dalam pekerjaan, ketimpangan di mana-mana kan timpang sekarang. Coba bisa terbayang dah orang lagi susah-susah beli beras, tiba-tiba ada yang joget-joget minta naik gaji. Dan begitu disetujui semua nari-nari. Walaupun itu tidak tahu benar apa enggak nari-nari, tapi kan itu yang dilihat masyarakat. Lalu ketika diwawancara, kenapa kau joget-joget? Oh aku artis kok. Jadi rakyat itu seakan-akan ditantang, kan begitu. Sehingga terjadi kesamaan berpikir dari orang-orang ini. Nah ini mempermudah untuk seperti itu. Dan ingat orang itu ketika berada dalam kerumunan seperti itu, dia akan kehilangan kepribadiannya itu hilang. Dia akan masuk ke kepribadian yang ugal-ugalan itu. Jadi dengan situasi sekarang, itu memang sangat mudah sekali. Kita lihat aja mulai dari Sambo ya sampai hari ini, itu banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat ini sudah sudah bingung, ini gimana sih ini, apa yang akan dikerjain. Nah kemarin dapat pemicunya, ada yang mati. Nah kebetulan ini itu, jadi kita tidak bisa melihat ini. Wah tiba hari tiba akal, enggak, kita mundur. Coba kalau saya mundur mulai dari Sambo, coba kita lihat setelah dari Sambo ke sini apa sih yang terjadi? Ya. Sambo itu bisa dibayangkan membunuh orang terencana bohong, tapi apa yang terjadi di DPR dipuja-puji, lalu apa yang ikut membantu? Sekarang naik pangkat semua, dulu dihukum sekarang naik, ya itu yang begitu. Apakah masyarakat tidak lihat dengan terang benderang? Ya ini penyebabnya. Salah satunya, ya itu disampaikan Pak Stanis tadi itu. Jadi kalau kita memang mau cari, iya zaman sekarang gampang sekali mencari. Mau ngomong komando, gampang sekali lagi. Kita bakar aja itu. Anak-anak muda kan anak-anak muda itu. Nah dasar anak-anak muda kan gampang sekali. Di tengah perekonomian yang sulit, iming-imingnya uang 100.000, berangkat dia. Oke, baik, kita akan tunggu dan kita harapkan semoga Polri bisa mengungkap siapa dalang sesungguhnya di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi kemarin. Pak Soleman, Pak Stanis, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.